Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimana di Samangkara, bagaimana di Samangkara. Indonesia is a country which consists of a plural and multicultural society. Therefore, Indonesia needs some social progress that we call integration to unite every differences in Indonesia. However, everything will not go as smoothly as we expected it to be, since there's something that threatens the national integration of Indonesia, and it's such an important thing for me to know and to be aware of it as a student. Ancaman terhadap integrasi nasional harusnya disikapi dengan tegas, tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional, dan yang harus menjaga integrasi nasional bukan hanya aparat keamanan dan pemerintahan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang harus menjaga integrasi nasional tersebut, terutama kami sebagai siswa dan siswi SMK Negeri 1 Palembang yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ke depannya. Maka dari itu, inilah usaha kami untuk membuat semua orang mengerti apa itu integrasi dan aware atau peduli terhadap integrasi nasional dan ancaman integrasi nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan sejumlah perbedaan. Contohnya, keberagaman atas suku, budaya, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia sendiri memiliki jumlah pulau sekitar 17.491 pulau, yang dimana setiap daerah pasti memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Tapi gimana sih dengan adanya semua perbedaan tersebut, Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Jadi, ada sebuah proses sosial yang bernama integrasi. Kalian pasti pada bertanya, apa itu integrasi? Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan. Nah, karena adanya integrasi ini, semua perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan atau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dari semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tadi kita sudah membahas tentang integrasi kan? Sekarang kita akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata integrate dan nasional berasal dari kata nation. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian integrasi nasional menurut para ahlinya. Menurut Dr. Najaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni dari aspek ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dari penjelasan yang sudah kita bahas, ternyata masih banyak perbedaan di Indonesia, baik dari segi aspek politik, ekonomi, sosial, serta budaya, yang nantinya akan melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara-cara mengatasi integrasi tersebut. Pertama, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini dapat memicu kemunculan paham radikalisme dan tindakan terorisme. Dengan demikian, kesenjangan sosial harus diminimalisir, terutama kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus merangkul pihak media yang menjadi perantara mereka dengan rakyat. Sementara itu, rakyat harus selalu mendukung dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 2. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Kita juga harus berperan aktif untuk melaporkan kemunculan pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di sekitar kita kepada pihak berwajib. Misalnya nih, di dekat rumah teman-teman muncul pemahaman baru tentang keagamaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Maka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melaporkannya kepada tokoh masyarakat atau polisi. Dengan begitu, nantinya para tokoh masyarakat atau polisi dapat mengambil tindakan pencegahan awal seperti berdiskusi tentang pemahaman baru tersebut atau yang lainnya. 3. Menyaring setiap informasi yang didapatkan. Informasi-informasi yang berada di media sosial seringkali menyebabkan keanehan dan kebingungan masyarakat karena kebenaran
kebenarannya tidak pasti. Maka dari itu informasi yang kita dapatkan harus diselidiki dulu dan dicek terlebih dahulu tentang kebenarannya, dan jangan sampai termakan dengan berita hoax. Terima kasih. Keempat, laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoax. Apabila kalian menemukan berita hoax, sebaiknya segera kalian laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika supaya ditindak tegas. Itu seseorang yang menebarkan ujaran kebencian di sosial media. Dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan teknologi dengan baik. Contohnya saja, masih banyak orang-orang yang menebar ujaran kebencian di sosial media. Hal ini dapat menjerat mereka ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari